Ya, pemirsa, warga semakin sulit mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. Apa yang menjadi penyebabnya? Overkapasitas atau birokrasi yang jadi tembok pembatas? Kami akan bahas bersama Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Daniel Wibowo, Ketua Mitigasi Dokter PBID Adib Humaydi, dan keluarga pasien yang berjuang mencari rumah sakit Minanti Ayu. Selamat sore, Dokter Adib, Pak Daniel, dan Mbak Minanti. Selamat sore, Mbak Fani. Baik, saya ingin ke Mbak Minanti terlebih dahulu. Mbak Minanti, saya ingin tahu cerita Anda seperti apa perjuangan keluarga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit untuk anggota keluarga yang tengah positif COVID-19. Ya Mbak, jadi kalau misalnya saya ceritakan, ayah saya itu positif pada tanggal 26 Juni yang lalu. Itu pertama kali diketahui, lalu kondisi ayah saya ini memiliki komorbid. Komorbidnya itu cukup banyak, ada jantung, ada diabetes, ada ginjal juga. Nah, di situ kami sempat eh, kesulitan karena memang kondisinya sesak dan kami pun tidak tahu bagaimana cara menanganinya karena kami jujur lebih takut komorbidnya yang terkena lebih parah dibandingkan dengan positif COVID-19-nya. Kami pun setelah isolasi mandiri sekitar 1 minggu, akhirnya ayah saya sempat sesak sekali dan merasa harus ke rumah sakit. Bisa dibilang ngomongnya juga sudah ngawur karena kondisinya lemas. Akhirnya kami pun segera ke rumah sakit mencari beberapa alternatif yang memang terdekat dari rumah saya di Kalimalang. Pertama saya ke Rumah Sakit Polri karena memang rekam medis ayah saya ada di sana. Namun nyatanya ketika sampai di Rumah Sakit Polri, UGD pun itu penuh banget dan saya memilih untuk ayah saya tetap di mobil biar saya dahulu yang mengecek gitu. Ketika saya cek ke ruang UGD, saya bertanya kepada suster, di sana pun disampaikan bahwa Mbak mohon maaf, Mbak bisa lihat sendiri 2 ruangan khusus COVID ini sudah sangat penuh dan kami pun kesulitan untuk oksigen. Itu yang disampaikan suster. Lalu saya bertanya, bagaimana suster ini kondisi ayah saya komorbid, lalu juga kondisinya sudah lemas, dan suster pun hanya menyarankan untuk mencari rumah sakit lain karena memang di situ sudah penuh, sudah sekitar 50 pasien pun menanti untuk mendapat ruang perawatan. Dan mohon maaf banget disampaikan juga oleh suster bahwa banyak ada yang meninggal dunia karena menanti tempat perawatan. Akhirnya kami mencari ke rumah sakit lain yaitu di Duren Sawit, itu yang terdekat juga dari rumah. Kondisinya pun di sana ya saya merasa jadi sakit gitu ketika melihat karena sudah banyak tenda di depan UGD dan saya melihat sendiri bagaimana suasana di dalam tenda itu penuh sekali dengan pasien COVID-19. Saya mendengar suara batuk, ada yang lemas sekali di kursi roda, lalu juga di dalam tenda itu sudah ada yang di tempat tidur, ada yang di kursi roda dengan oksigen. Saya pun bertanya dengan perawat yang berada di depan tenda, memang kondisinya seperti ini. Apabila mau menunggu, silahkan menunggu di dalam tenda pasiennya, lalu keluarga silahkan untuk mendaftar. Tapi karena melihat kondisi yang penuh banget dan ayah saya pun melihat, akhirnya memilih untuk Baik, kembali isolasi mandiri karena baik, di situ juga mental bisa dibilang akan sangat baik. drop kalau misalnya di dalam tenda Artinya saat menunggu. ini ayah masih dirawat di rumah atau sudah mendapat rumah sakit, Mbak Minanti? Saat ini masih isolasi mandiri Masih isolasi karena mandiri. Baik, karena melihat kondisi yang seperti itu akhirnya ayah saya memilih untuk baik, isolasi mandiri dan saya pun hanya menyemangati harus semangat jika di rumah baik, karena kita baik. bingung harus seperti apa, Baik, seperti itu saya Mbak. ingin langsung ke Pak Daniel. Rasa-rasanya cerita dari Mbak Minanti ini bukan satu-satunya. Setiap hari kita selalu melihat baik di media sosial, di grup WhatsApp, selalu ada yang tengah berupaya mencari rumah sakit untuk anggota keluarganya yang positif COVID-19. Apa solusi yang ditawarkan atau tengah diupayakan oleh Persi, Pak Daniel? Ya, jadi sebenarnya gini, ada dalam perawatan pasien COVID memang ada pasien-pasien yang bisa dilakukan isolasi mandiri dan yang bisa dilakukan di rumah sakit. Jadi pemilahan ini sangat penting, berdasarkan keadaan, saturasi, dan sebagainya. Sehingga diharapkan yang masuk ke rumah sakit ini adalah yang benar-benar memang memerlukan perawatan di rumah sakit. Yang terjadi di masyarakat sekarang adalah kepanikan. Begitu dia divonis
atau dia positif dari hasil antigennya atau swab PCR-nya, langsung berpikir harus ke rumah sakit. Itu adalah salah satu yang menyebabkan rumah sakit kita kelihatan crowded. Nah, kita tentu pemerintah dan Persi dan bersama dengan seluruh jajaran pasti berusaha untuk menambah kapasitas. Memang faktanya saat ini demikian, bahwa demand-nya, kebutuhan akan rumah sakit ini sangat banyak. Tetapi untuk menambah rumah sakit, menambah fasilitas tempat tidur, itu bukan sekedar ada tempat tidur, ada tempatnya. Harus ada sumber daya kesehatan yang kompeten, bukan hanya sekedar asal ada orang yang mau bekerja di situ. Kemudian harus ada obat-obatan yang cukup, harus ada sarana medis yang cukup. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala. Kita sudah mendengar masalah oksigen, masalah obat yang sudah mulai langka karena banyak orang menyimpan obat sebelum mereka memerlukan, yang menambah kebutuhan juga. Nah, hal semacam inilah yang harus dipikirkan, dan kita sebagai masyarakat, ya kita semua prihatin akan keadaan itu, tetapi kita mohon menyadari bahwa untuk menambah tempat tidur ini bukan sesuatu yang mudah. Kita berusaha kuat-kuatnya untuk menambah. Rumah sakit sekarang sudah hampir ada yang 70%, 80%, bahkan ada yang 100% tempat tidurnya dikonversi menjadi tempat tidur untuk isolasi pasien COVID. Baik, Dokter Adib, seperti yang disampaikan Pak Daniel bahwa menambah kapasitas tidak semudah menambah tempat tidur. Harus ada kesiapan dari tenaga medis juga di sana. Bagaimana PBID melihat hal ini? Ya, jadi kita bicara sekarang dalam satu kondisi saat ini, maka bukan hanya sekedar menambah kapasitas tempat tidur, memang ada konsekuensi nanti terkait juga dengan SDM. Ya, pada saat bicara dengan kondisi saat ini, kalau bahasa saya bukan terlihat crowded, sudah crowded ini sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Minanti tadi itu adalah sebuah kondisi real, fakta yang ada di lapangan, mengenai ketersediaan fasilitas, kemudian mengenai ketersediaan oksigen, ketersediaan obat, alat kesehatan. Ini adalah sebuah problema yang sekarang terjadi. Bahkan kami pun di dalam setiap hari selalu mendapatkan WhatsApp kesulitan-kesulitan yang terjadi, baik itu di teman-teman kami sendiri, para tenaga medis tenaga kesehatan, ataupun dari masyarakatnya. Kondisi yang dengan seperti ini, maka yang harus kita bangun itu adalah sistem di dalam pelayanan kesehatan. Tadi disampaikan oleh Pak Daniel bahwa harus ada pemilahan atau triase. Nah, triase jangan dilakukan di rumah sakit, karena kalau namanya triase itu dilakukan di rumah sakit, dengan kondisi pasien sudah datang ke fasilitas kesehatan, ini sebuah kondisi yang sulit untuk kemudian menolak tentunya. Dan ini pun juga akhirnya bisa menjadi satu hal yang kesulitan sendiri buat pasien. Maka pasien atau masyarakat harus diberikan pemahaman bagaimana melakukan triase, kapan dia harus datang ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau kondisi yang keluarga Mbak Minanti tadi, saya kira karena ada komorbid. Jadi ada di dalam satu konsep di dalam triase, dalam kondisi emergensi untuk COVID, ada dua, kategori 1, kategori 2. Nah, kategori 2 itu kalau sudah ada komorbid, apalagi komorbidnya banyak, maka itu sebaiknya memang di fasilitas kesehatan. Tapi di yang lain, ini juga harus diberikan pemahaman. Artinya apa? Indikatornya kita respiratory rate, ya, frekuensi napas, indikator saturasi oksigen. Ditambah lagi kalau ada komorbid, satu saja komorbid, maka dia seharusnya dirawat di fasilitas kesehatan. Karena ini kondisi yang perlu diwaspadai, karena tingkat keparahan pasien, kalau umpamanya dia dengan satu saja komorbid, itu bisa 2 kali lipat. 2 komorbid bisa 3 kali lipat tingkat keparahannya. Jadi ini menjadi satu kondisi yang menurut saya harus ada sistem yang dibangun, sehingga kapan dia memang benar-benar harus masuk ke rumah sakit, kapan itu tidak. Nah, ini saya kira memang kita tidak menyalahkan kepanikan yang terjadi di masyarakat. Tapi kita perlu sosialisasi. Apa yang tadi kita sampaikan, Dr. Daniel sampaikan, kita perlu sosialisasi supaya masyarakat juga paham bahwa tidak semua pasien itu kemudian harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Tapi kalaupun melakukan isolasi mandiri, harus ada yang mantau. Jadi Mbak Minanti, tolong ada komunikasi nanti dengan telemedicine atau dengan dokter yang dikenal atau dokter keluarga. Tolong sampaikan untuk kemudian pemantauan, kemudian follow up tiap hari. Apa kondisi dari Papa seperti apa. Karena itu menjadi penting untuk memandu keluarga kapan kira-kira masih bisa dirawat dan dilakukan isolasi mandiri di rumah. Baik, Mbak Minanti, apakah hal ini sudah dilakukan oleh keluarga? Ada komunikasi dengan pihak tenaga medis atau dokter setiap harinya untuk mengupdate kondisi ayah Anda? Jadi kalau misalnya setiap hari itu tidak ada komunikasi, karena
kita mencari alternatif lain setelah konsultasi dengan kepala perawat di Rumah Sakit Polri bahwa bisa langsung ke dokter paru waktu itu untuk memeriksa. Jadi waktu itu saya akhirnya ke dokter paru untuk memeriksa ronsen terlebih dahulu dan barulah isolasi mandiri, diberi obat. Nah, ketika obat habis, saya melakukan konsultasi dengan dokter puskesmas. Nah, saat itu pun dipantau, diminta untuk di video bagaimana nafas ayah saya selama 1 menit. Kemudian saya juga di rumah selalu memantau saturasi oksigen dan juga tensi. Nah, walaupun saya sudah memastikan saturasi, memastikan tensi, semuanya terbilang normal, tapi karena ada komorbid inilah yang membuat saya sebenarnya cukup bingung apa yang harus saya lakukan. Sedangkan rumah sakit penuh. Dan bisa dibilang tadi Pak Daniel sebenarnya banyak yang panik ke rumah sakit, tapi ketika saya melihat sendiri di UGD, itu sebenarnya memang kondisinya yang di UGD itu cukup parah ya, karena saya melihat bagaimana orang lemas, bagaimana susah bernafas. Jadi sebenarnya memang kondisi rumah sakit itu sudah penuh dengan kondisi yang sedang dan berat mungkin saat itu. Mbak Minanti, untuk saat ini apakah keluarga memang memilih untuk ayah isoman saja karena melihat kondisi rumah sakit yang begitu penuh, atau masih sembari berusaha mencari juga rumah sakit yang bisa menyediakan kamar? Jadi setelah 2 kali saya melihat kondisi UGD rumah sakit dan ayah saya pun melihat langsung bagaimana ayah saya memilih untuk ya sudah di rumah saja daripada mentalnya itu drop. Itu sebenarnya saya takutin, karena kalau misalnya COVID nyerang mental dan drop, itu otomatis penyakit lain pun akan gimana ya, terpengaruh gitu, akan lemah. Jadi saya lebih memilih untuk ya sudah baik di isoman, saya memberikan semangat terus bagaimana harus berpikir positif, berpikir semangat. Jadi imunnya pun naik dan alhamdulillah puji Tuhan banget sekarang sudah mulai sangat membaik karena memang saya semangatin terus, oksigen terus. Jadi itu sebenarnya yang paling penting untuk isoman, dan kita nggak boleh panik, kita nggak boleh takut, kita harus tenang, tetap ikutin protokol kesehatan, tetap konsul sebisa kita, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Daniel. Pak Daniel, bisa Anda berikan gambaran kepada kami saat ini bagaimana tingkat keterisian rumah sakit khususnya yang menangani pasien COVID-19, terutama di Pulau Jawa dan Bali ini? Ya, jadi sebenarnya begini, kita di pemerintah ada aplikasi yang namanya Siranap. Siranap itu adalah aplikasi untuk melihat jumlah tempat tidur yang kosong, dan itu banyak dimanfaatkan untuk masyarakat untuk menuju ke sana. Nah, kalau kita memantau dari Siranap ini, memang di beberapa daerah boleh dikatakan semua tempat tidur isolasi itu penuh, sehingga yang ada adalah antrian di IGD. Kita tahu bahwa antrian di IGD pastilah tidak senyaman yang diharapkan. Itu yang dikatakan oleh Mbak Minanti tadi, bahwa ngeri nih melihat di IGD lebih nyaman memang ada di rumah. Nah, tetapi bagi yang memang kondisi sedang dan berat ya mungkin no choice lah, karena tidak mungkin untuk dilakukan perawatan di rumah. Jadi kalau ditanya kondisi di beberapa daerah ya memang seperti itu. Setiap hari saya kalau ditanya, karena kebetulan saya ada di kota Semarang, saat ini kota Semarang penuh. Kalau pasien mau masuk rumah sakit gimana? Ya pasien harus mau antre di IGD, baru bisa nanti mendapat kamar. Kami menyadari bahwa sangat tidak nyaman dan bagi pasien, tetapi ini adalah satu langkah yang terpaksa kami ambil, karena memang tempat tidur untuk isolasi sudah tidak tersedia lagi. Baik, Dokter Adip, sepertinya ayah dari Mbak Minanti bukan satu-satunya pasien COVID-19 yang terpaksa harus dirawat di rumah meskipun memiliki komorbid. Apa saran Anda, hal-hal yang harus diperhatikan keluarga yang merawat pasien dengan komorbid dengan isolasi mandiri di rumah? Ya, tadi apa yang disampaikan Mbak Minanti ini pembelajaran yang saya kira bisa jadi role model untuk dicontoh oleh masyarakat yang lainnya juga. Artinya konsultasi di awal, ya, terus kemudian akhirnya di follow up, baik itu di follow up mulai dari yang dokter parunya, kemudian sama dokter puskesmas. Saya kira langkah-langkah itu yang sekarang kita sarankan untuk dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi yang saat ini. Tapi ya sekali lagi memang karena ada kondisi-kondisi tertentu ya termasuk faktor komorbid tadi, ini benar-benar harus menjadi perhatian
Artinya benar-benar dipantau. Kalau umpamanya saturasinya masih di atas 94, mungkin Mbak nanti kita masih bisa bertahan di rumah. Tapi kalau umpamanya sudah mulai ada penurunan di bawah 94, maka sebaiknya tetap dibantu untuk mencarikan fasilitas kesehatan. Tentunya dengan kondisi saat ini memang kita butuh akses yang luar biasa untuk mendapatkan tempat perawatan, dan sekarang pun saya lihat juga masyarakat pun juga sudah pelan-pelan, tapi ini belum merata sebenarnya, karena beberapa di kota besar sudah mulai memahami dengan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Mbak Mi nanti ya, termasuk mengenal secara dini kapan itu memang kira-kira dibutuhkan ke rumah sakit. Tapi sekali lagi masih perlu upaya sosialisasi baik dari kami, kemudian dari pemerintah, dari teman-teman di Puskesmas, dan tentunya ini menjadi satu upaya untuk mengurangi flow di rumah sakit, karena kalau bisa kita katakan semuanya 100% plus, karena plusnya ditambah dengan tenda-tenda tadi itu, Mbak Stefani. Jadi itu saya kira yang juga perlu dipahami oleh masyarakat. Tapi sekali lagi ya, upaya-upaya yang pemantauan tadi tetap harus dilakukan, sehingga jangan sampai kemudian melakukan isolasi mandiri, mengelola pengobatan sendiri tanpa ada pemantauan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan. Baik, Dokter Adip, Anda saat ini juga bertugas di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, benar ya dok ya? Betul. Seperti apa kondisinya? Bisa ceritakan kepada kami? Ya, artinya kalau kondisi yang saat ini ya, kebetulan saya di salah satu rumah sakit daerah di Jakarta, memang dengan jumlah perawatan yang luar biasa, dan kalau bisa dikatakan tadi semua full. Yang sekarang kita harus jaga ya terus terang adalah teman-teman di tenaga medis ya, baik itu dokter ataupun perawatnya, sehingga jangan sampai nanti, bahasa kami, jangan sampai ada yang tumbang, sehingga mengelola untuk jam kerja, rolling, shiftingnya ini benar-benar harus kita perhatikan, termasuk juga kita ya alhamdulillah ada beberapa bantuan-bantuan dari masyarakat untuk mendukung suplemen vitamin termasuk APD juga. Saya kira itu menjadi satu upaya untuk benar-benar kita tetap bisa melanjutkan pelayanan dengan baik, tapi kita tetap pelindungin dan jangan sampai ada yang sakit. Karena kalau umpamanya di dalam pelayanan ini ada yang sakit, maka akan kondisi yang saat ini ya tentunya apalagi dengan kekurangan SDM ya, kita berusaha jangan sampai teman-teman ada yang sakit. Baik, terima kasih Dokter Adip, Pak Daniel dan Mbak Minanti sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Tentunya kami sama-sama doakan agar ayah dari Mbak Minanti bisa segera diberikan kesembuhan.